Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Surati dengan NIM 2023-202-10031. Pemilihan alternatif terbaik ditujukan selain untuk keperluan investasi, juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depannya. Nah, di sini ada 5 kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu ada harga, nilai investasi 10 tahun ke depan, daya dukung terhadap produktivitas perusahaan, indeksnya 1 sampai 4 ya, di mana 1 itu kurang mendukung, 2 cukup mendukung, 3 mendukung, 4 sangat mendukung. Terus kemudian prioritas kebutuhan, ini juga indeksnya 1 sampai 4, 1 kurang prioritas, 2 cukup berprioritas, 3 berprioritas, 4 sangat berprioritas. Kemudian yang kelima, ada ketersediaan atau kemudahan. Nah, ini indeksnya 3, yaitu indeks 1 itu sulit diperoleh, indeks 2 cukup mudah diperoleh, 3 sangat mudah diperoleh. Nah, di sini pengambilan keputusannya memiliki bobot masing-masing nih. Preferensi bobotnya itu untuk C1, kriteria C1 itu 25%, C2 15%, C3 30%, C4 25%, dan C5 5%. Oke, baik. Kemudian ada 4 alternatif nih yang diberikan, yaitu alternatif pertama, membeli box untuk distribusi barang ke gudang. Alternatif kedua itu membeli tanah untuk membangun gudang baru. Alternatif ketiga, maintenance sarana teknologi informasi. Dan yang keempat yaitu pengembangan produk baru. Nah, dari nilai alternatif ini kita masukkan kriteria-kriterianya, yaitu untuk alternatif 1 biayanya 150 juta nih ya. Ini kita langsung masukkan ke Excel aja. Oke, ini Excelnya ya. Nah, di sini untuk membeli box distribusi barang ke gudang, dia biayanya atau kosnya di C1 harganya 150 juta. Kemudian nilai investasi 10 tahun ke depannya tuh 15%. Daya dukung terhadap produktivitas, dia indeksnya 2 yaitu cukup mendukung. Terus prioritas kebutuhannya dia indeksnya 4 ya. E2 juga ternyata cukup berprioritas. Kemudian ketersediaan atau kemudahannya dia indeksnya 3, berarti dia sangat mudah diperoleh. Nah, ini kita masukin aja satu-satu dari alternatif 1 sampai 5, kemudian kriteria 1 sampai kriteria 5. Oke, setelah dimasukkan, kita labeli sesuai dengan kriterianya. Apakah dia masuk ke kriteria biaya atau keuntungan? Dia masuk ke kriteria cost atau benefit. Nah, di sini sudah ada ya ketentuannya. Harga itu masuknya di cost, terus nilai investasi 10 yang akan datang 10 tahun ke depan itu benefit. Kemudian C3 ini benefit, terus C4 ini cost, dan C5 ini benefit ya. Oke, sudah. Terus bobotnya juga harus kita masukkan nih yang di sini. Kita masukkan ke sini ya. Bentar, aku geser dulu untuk memasukin bobot. Bobotnya untuk C1 itu 25%, berarti sama dengan 25 per 100 gini ya. Kemudian C2 15%, sama dengan 15 per 100. C3 itu 30%, 30 per 100. Enter. C4 itu 25% ya. Sama dengan 25 per 100. Dan yang terakhir C5 5%. Berarti sama dengan 5 per 100. Oke, ketika sudah mendapatkan bobotnya, kemudian kita perbesar, kita fokus di Excel-nya aja. Baik, selanjutnya kita akan menentukan nilai utility dengan mengkonversikan nilai kriteria pada masing-masing kriteria menjadi nilai kriteria data baku. Atau nilai utility ini simbolnya adalah U ini ya, U ya. Nah, ini ada syaratnya. Jika dia merupakan kriteria benefit, maka rumusnya adalah C out min C min atau C minimal dibagi C maksimal dikurangi C minimal, nanti dikalikan 100%. Kemudian kalau dia kriterianya cost atau biaya, itu rumusnya C maksimal dikurangi C out. Ini C maksimal ya, berarti maksimal kurung buka, kita blok datanya. Kemudian kita FNF4 atau kita log sampai muncul simbol $sign ini ya. Datanya karena ini adalah yang digunakan tetap, maka kita log. Kalau di laptop itu pakai FN F4. FN itu ada di
keyboard sebelah bawah bagian kiri, dekatnya tombol kontrol ya. Jadi Fn plus F4. Cuman kalau di PC atau personal computer, biasanya pakai F4 doang ya. F4 yang di atas itu. Oke, kemudian kurung tutup. Kemudian kurung tutup lagi, terus dikurangi dengan C outputnya, yaitu dikurangi dengan ini berarti ya. Yang A1, C1 gini. Karena ini datanya beda-beda, nggak usah di lock. Kemudian kurung tutup, terus dibagi dengan C maksimal. Berarti kita cari maksimalnya dulu, C maksimal. Terus kita blok datanya, habis itu kita lock ya, Fn F4. Atau kalau di PC F4 aja. Terus kurung tutup. Dikurangi dengan C minimal. Nah, ini kita cari C minimalnya. Dikurangi dengan min. Kalau minimal min ya. Terus kita blok datanya. Kita lock lagi. Fn F4. Kurung tutup lagi. Baru dikali dengan 100%. Nah, seperti itu. Kita kali dengan 100%. Seperti ini ya. Nah, maka hasilnya adalah 1. Nah, untuk mencari yang alternatif kedua sama, karena dia caranya sama, kita drag and drop ke bawah aja. Simbol plus ini, terus kita klik kiri, tahan, kita drag ke bawah, dilepas. Maka sudah ada hasilnya semuanya nih. Kemudian kita hitung yang C2. C2 ini dia masuk ke kriteria benefit ya, berarti kita pakai rumus yang atas. Berarti sama dengan, kurung buka 2 kali, ini adalah C out. Terus dikurangi dengan C minimal ya. Berarti kita cari minimal C-nya. Kita blok datanya. Berarti kita cari max-nya. Kita blok datanya. Kita lock lagi Fn F4. Terus dikurangi dengan C minimal. Dikurangi dengan C minimal. Berarti minimal. Kita blok datanya. Kita lock lagi. Kurung tutup lagi. Oh, ini kurang 1 nih guys. Buat prioritas perhitungannya. Nah, sudah. Habis itu kita kalikan dengan 100%. Dikali dengan 100%. Oke, hasilnya sudah ada. Seperti tadi kita drag and drop ke bawah. Kemudian kita cari yang C3 nih. Berarti out ya. Ini dikurangi dengan C min. Berarti ambil minimalnya, kurung buka, kita blok datanya. Terus kita lock pakai F4. Dibagi dengan C max dikurangi C min. Berarti kita cari max-nya. Max, kurung buka. Kita blok datanya. Kita lock sampai muncul dollar sign. Dikurangi dengan C min. Minimal. Kita blok datanya lagi. Kita lock pakai F4. Oke, sudah. Baru dikali dengan 100%. Nah, seperti ini. Kita drag and drop ke bawah. Oke, sudah. Tinggal kita cari yang C4. C4 ini adalah cost. Rumusnya yang bawah berarti. Sama dengan. Kita cari max-nya. C max. Seperti ini. Kita lock datanya, jangan lupa. Dikurangi dengan C output. Yang ini. Oke, sudah. Terus dibagi dengan C max lagi. Kita blok datanya. Kita lock pakai F4. Dikurangi dengan C min. Kita blok datanya lagi. Kita lock. Oke, sudah. Baru dikali dengan 100% ya. Dikali 100%. Oke, seperti ini. Ini rumusnya yang ada di atas ya. Kalau yang lebih jelas, kita enter. Baru kita drag and drop ke bawah. Nah, selanjutnya tinggal kita cari yang C5. C5 ini benefit, berarti sama
rumus yang atas ini, C out seperti ini, dikurangi dengan C min, minimal, terus kita upload datanya, kita log, pakai F4, kemudian dibagi dengan C max, kita upload datanya lagi, kita log, terus dikurangi dengan C min. Berarti min, kita upload datanya lagi, kita log ya, jangan lupa pakai F4. Oke, sudah. Baru dikali dengan 100%. Seperti itu. Kemudian kita drag and drop ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai akhir ya. Nilai akhir atau total ini adalah sigma dari W kali U. Sigma itu jumlah dari W kali U. W ini adalah nilai bobot, terus U ini adalah utility yang sudah kita hitung tadi. Nah, kita langsung hitung aja jumlahnya. Kita hitung satu per satu W kali U-nya. W-nya itu bobot ya, sama dengan bobot dari C1 ini. Karena ini adalah tetap, maka kita log aja pakai F4. Terus dikali dengan utility-nya yang di C1. Oke, seperti itu kita enter aja. Baru kita drag and drop ke bawah. Nah, seperti itu guys. Terus yang ini juga dari C2 kita log W-nya. Pakai F4, terus dikali dengan utility untuk C2. Oke, tinggal kita drag and drop ke bawah. Untuk C3 sama dengan bobot yang di C3 atau W-nya C3, kita log dikali dengan utility yang ada di C3. Kemudian kita drag and drop ke bawah. Kemudian kita hitung C4 sama dengan bobot atau W di C4, kita log dikalikan dengan utility untuk C4. Kita drag and drop ke bawah. Terus kita hitung yang C5. Bobot dari C5 atau W C5 kita log pakai Fn F4 dikali dengan utility C5. Kita drag and drop ke bawah. Nah, ini sudah terhitung semua nih. W kali U-nya. Tinggal kita jumlahkan atau kita sigmakan. Berarti sama dengan sum, kurung buka, kurung tutup, kita blok datanya, kita enter. Baru kita drag and drop ke bawah. Sorry, ini cuma cukup sampai A4 ya, kelebihan 1 guys. Kita delete aja. Oke. Baru selanjutnya kita ranking nih, dari yang terbesar ya sampai yang terkecil. Nah, caranya untuk ranking adalah sama dengan ketik aja rank, terus kurung buka, terus kita pilih nilainya di sini. Kemudian kalau punya saya pakai titik koma ya. Ini teman-teman lihat aja versi Excel masing-masing, biasanya ada yang koma, ada yang titik koma. Lihat di bagian bawah ini, rank, kurung buka, number, titik koma, referensi, titik koma, order. Nah, itu punya teman-teman tuh koma atau titik koma, dilihat aja. Kalau punya saya titik koma ya, sesuaikan aja sama versi Excel masing-masing. Berarti titik koma, referensinya adalah keseluruhannya nilai ranking yang akan di ranking itu berapa nantinya. Kemudian saya log referensinya, karena referensinya adalah tetap ya, Fn, F4, sampai muncul $sign gini. Kemudian ordernya saya isi dengan 0. Berarti titik koma, saya isi dengan 0 gini. Terus kurung tutup. Nah, maka dia adalah ranking 3. Terbesar nomor 3 berarti. Kita drag and drop ke bawah. Nah, setelah kita mendapatkan rankingnya dengan nilai yang terbesar yang mana, maka pilihan tersebutlah yang akan diambil oleh perusahaan. Kalau dari sini ranking 1 adalah yang alternatif ketiga ya, yaitu dengan nilai 0,814 ya yang terbesar, maka A3 ini yang akan dipilih oleh perusahaan. Nah, A3 ini apa? Yaitu maintenance sarana teknologi informasi. Nah, seperti itu ya. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini tentang sistem